Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Gak ada si Osep Bu. Sofi Bu. Oh iya, kenapa mereka? Alfa Bu. Sama itu Osep. Gak ada bencana mungkin. Oke, yang sakit kita doain semoga cepat sembuh. Amin. Dan kita semoga untuk belajar hari ini semangat. Amin. Dan Allah berikan kemudahan. Amin. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita belajar materi tentang sel. Ya, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih apa itu sel? Sel adalah organ terkecil di tubuh Bu. Ada lagi? Ya, jadi sel ini benar penyusun tubuh kita. Jadi ternyata tubuh kita ini ketika diambil bagian tertentu, kemudian diteliti di bawah mikroskop, itu ditemukan bagian terkecil. Nah, bagian terkecil ini disebut sel. Jadi sel itu apa sih pengertiannya? Sel itu unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kata fungsional ini artinya sel itu mampu melakukan fungsi kehidupan seperti melakukan proses pertumbuhan, proses perkembangan, menjalankan metabolisme sel, kemudian reproduksi dan sebagainya. Itu sel yang melakukan itu semua. Kemudian, sel ini sejarahnya waktu itu ilmuwan bernama Robert Koch dia mencoba meneliti sel gabus, di mana dinding selnya itu dia amati di bawah mikroskop. Ternyata ditemukan sebuah ruangan kosong, kemudian disekat-sekat berkotak-kotak. Nah, dari ruangan sel yang berkotak-kotak itu dinamakan atau Robert Koch ini namakan itu sebuah sel. Ya. Kemudian sel itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sel eukariotik dan prokariotik. Bedanya apa sih? Kalau prokariotik ciri khasnya itu dia nggak punya sel membran inti, tidak punya membran inti. Sedangkan eukariotik dia punya membran inti. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di prokariotik ini namanya organel ya. Dia bentuknya kalau pakai itu berantakan, sedangkan di eukariotik dia tersusun secara rapi. Itu bedanya kenapa di eukariotik di prokariotik tidak ada membran inti. Oke. Nah, kemudian ternyata setelah trending topik ditemukan sebuah sel. Nah, para ilmuwan itu saling berlomba tertarik buat meneliti lebih lanjut sel itu di dalamnya ada apa sih? Ternyata setelah diteliti, para ilmuwan itu menemukan di dalam sel itu mengandung yang namanya organel sel. Nah, kita kenal untuk organel sel yang itu dari kelompok sel eukariotik ya. Karena di prokariotik itu organel selnya tidak sebanyak pada eukariotik. Di eukariotik itu ada sel tumbuhan sama sel hewan ya. Kita kenalan sama organel sel. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang pertama organel sel pada makhluk hidup terluar itu ada yang namanya membran sel. Ya. Membran sel ini fungsinya untuk membatasi lingkungan luar sama lingkungan di dalam sel. Ya, itu membran sel. Tapi kalau di tumbuhan itu selain ada membran sel, dia punya yang namanya dinding sel. Yang kotak ini namanya dinding sel. Beda kan sama sel hewan, itu ciri khas tersendiri pada sel tumbuhan. Kemudian ada yang bulat besar di tengah. Itu namanya nukleus atau isi sel. Di sini nanti tersimpan yang namanya informasi genetik. Nah, informasi genetik ini yang
di plastika ini mengandung zat pigmen yang namanya kloroplast. Ya, nanti dia fungsinya buat fotosintesis, makanya di hewan nggak ada. Kemudian ada vakuola besar. Kalau di hewan itu bentuknya kecil, bahkan sama sekali nggak ada. Ya, karena di tumbuhan ini vakuola fungsinya buat menyimpan makanan. Kemudian ada badan Golgi, ada lisosom, sama limfiosom. Itu sebuah kantung yang fungsinya itu nanti pencernaan sel yang terjadinya di badan Golgi, lisosom, sama limfiosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini fungsinya sebagai penyimpan energi untuk digunakan sel ini bekerja, ya. Jadi disimpan energi itu di mitokondria. Oke. Sampai di organel ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Ya, silakan. apa sih perbedaannya retikulum endoplasma kasar sama halus? Bedanya tadi ya, yang pertama kalau kasar itu ditempel di ribosom, yang halus tidak. Nah, fungsinya kalau kasar, kasar itu buat proses sintesis protein. Ya, kalau yang halus itu nanti fungsinya buat mensintesis lemak. Terjawab? Jawab dulu. Makasih. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan kasih lembar kerja. Jadi teman-teman nanti menuliskan bagian-bagian organel sel, ya. Silakan dikerjakan. Ya, mulai. Saya sudah. Sudah. Dan teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita simpulkan pelajaran hari ini. Jadi ternyata di tubuh makhluk hidup itu tersusun yang namanya sel, yaitu unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, ternyata di dalam sel itu terdapat organel-organel sel seperti nukleus, mitokondria, ribosom, dan sebagainya. Ya, oke. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah terserap. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 빛의 속삭임 I'll be yours I'll be yours